itu kita yang pertama itu cara duduknya. Jadi cara duduknya itu semacam nyinden atau bersiku seperti ini. Nah sebenarnya ini kita harus sebenarnya kita duduk seperti ini. Sebenarnya alasannya karena untuk mengurangi pergerakan kaki, takutnya nanti menyenggol si alatnya tersebut. Terus yang pertama tadi kan mengeluarkan piringan. Jadi kebetulan kan tempat pengukuran kita, tempat demo kita kan datar, jadi nggak perlu terlalu ditekan-tekan gitu. Kalau misalkan kita langsung ke tangan, biasanya kita harus tekan-tekan sampai benar-benar piringannya itu tidak bergerak sama sekali. Nah, itu kemudian kita buka siapa? Fokus banget. Ya, ini adalah yang seperti pada gambar tadi. Jadi cara mengambil gravity itu dia model tangannya kayak semacam metal gitu. Jadi tangannya gini. Nah, jadi jari tengah sama jari manis dia masuk ke level adjustment yang sini. Sedangkan jari telunjuk dengan jari kelingking itu dia berada di bawah si atasan si lakos ini, di bawahnya hitam-hitam. Nah, kemudian biar tangan kiri kita bisa buat mengangkat si lakos ini, tangan kanan kita harus yang paling kuat. Jadi kita angkat terlebih dahulu, kemudian tangan kiri masuk. Jadi macamnya kayak gini. Tangan kirinya, jadi telunjuk nanti kita di sekrupnya ini sama yang kelingking juga sama. Yang jari tengah sama jari manis seperti ini. Nah, kemudian kita taruh ke piringan. Untuk menaruh di piringan itu sebisa mungkin untuk pelan-pelan dan tidak menimbulkan suara sedikit pun. Nah, kalau udah, yang pertama itu tuh kita melakukan nyalain lampu dulu. Dia bakal kelihatan. Nah, terus kita bakal lakuin leveling. Jadi leveling yang pertama kita leveling yang bubble ini, kedua bubble ini. Nah, untuk memudahkan leveling itu kita hanya memutar kedua sekrup ini aja. Jadi ini jangan pernah kalian putar, biar dia posisinya tetap. Nah, yang pertama kalian leveling adalah si leveling yang horizontal atau yang inilah pokoknya, yang horizontal ini. Nah, ketika dia bubble-nya berada di kanan, leveling horizontal itu mutarin buat merubahnya itu pakai leveling yang ini. Sedangkan leveling yang horizontal itu muternya leveling yang vertikal itu buat muternya pakai yang ini. Gitu. Nah, ketika yang pertama kali kita lakukan leveling itu yang horizontal dulu. Leveling horizontal ketika bubble-nya berada di kanan, itu kalian putar ke kiri. Ini kan bubble dari si horizontal dia udah berada di tengah. Selanjutnya kita lakuin leveling yang vertikal. Jadi ketika bubble-nya berada di bawah, berarti kita harus menurunkan si area yang sebelah bawah sini kan. Jadi kita harus menaikkan area sini. Dengan kalau naikin itu diarahin kanan. Nah, oh ya, jadi ketika kalian mau leveling yang vertikal, leveling horizontal itu pasti bakal ikut bergeser. Jadi kalian mengikuti aja. Misal bubble-nya ada di kiri, ya udah yang horizontal ikut putar ke kanan. Premium ya? Nah, udah. Kalau udah, sebenarnya di langkah-langkah akuisisi tadi kan kita harus melakukan leveling yang elektrik ini. Karena kebetulan leveling elektrik ini dia udah rusak. Jadi kita nggak perlu melakukan leveling elektrik lagi. Jadi kita matiin aja. Nah,
selanjutnya setelah kita lakukan leveling, sebenarnya kita biasanya memperkirakan bacaan dengan kita menghitung perbedaan elevasi dari titik sebelumnya dengan titik yang akan kita ukur untuk membuat nilai bacaan yang ada di sini dia semakin dekat dengan kita memakai GPS handheld kalau di kita biasanya seperti itu. Nah, sebenarnya ini udah, kalau udah leveling kalian tinggal putar si skrup ini. Untuk membukanya itu berlawanan dengan arah jarum jam, diputarnya penuh sampai mentok. Nah, kemudian kalian lihat ini semacam kayak teropong gitu. Kalian lihat di sini, dia bentuknya akan seperti ilustrasi yang pada di slide tadi. Jadi kayak gitu. Nah, kalian harus memutar si nuling dial ini untuk menggerakkan si crosshair-nya agar berada di 3,25 di nilai setimbangnya tadi. Ketika dia nilai setimbangnya udah benar, ketika si crosshair udah berada di nilai setimbang, kalian langsung melakukan close atau menutup si pegasnya, mengunci si pegasnya. Kemudian itu kan baru bacaan yang pertama, sedangkan kita melakukan bacaan 3 kali. Nah, setelah kita mendapatkan bacaan yang pertama, kita biasanya melakukan kalibrasi. Kalibrasi ini biasanya dilakukan dengan memutar nuling dial. Nuling dialnya itu diputar 3 kali ke kiri dan 2 kali ke kanan. 2, 3, 1, 2, seperti itu. Kemudian kalian ulangi lagi, kalian buka, kalian baca, pasin si crosshair berada di reading line-nya. Kayak gitu. Itu berulang. Setelah selesai melakukan bacaan 3 kali, kalian langsung matiin reading line-nya, kemudian kalian masukin dengan posisi tangan seperti tadi. Seperti ini. Angkanya maksudnya? Oh iya, untuk angkanya ya. Nah, jadi angkanya itu kita dapetin dari sini. Sorry, tadi kelupaan ya. Jadi untuk angkanya ini ada di kotak ini. Jadi cara baca di kotak ini, sebenarnya ini kan ada 5 angka ya. Ada 5 angka. Jadi buat bacanya itu 4 angka dari kiri. Misal kalau di kotak ini kan ada 1850. 1858. Nah, 8 ini diabaikan yang paling belakang. Jadi bacanya 1850, komanya itu kita dapatkan dari si nuling dial ini. Jadi 1850,83. Ya, paham? Nah, oh ya, tadi sempat kelupaan ya buat ngukur tinggi alat. Jadi ngukur tinggi alat itu dia dari permukaan sampai ke bawah hitam ini. Nah, kalian lihat dari samping sisi samping. Itu berapa? Nanti dicatat aja. Misal kalau ini di 27,4. Oke, kita catat 27,4 dengan 3 kali bacaan kan, berarti 27,4 semua. Gimana? Paham? Teman-teman semua? Nah, terus kalau udah langsung dimatiin tadi lagi, kemudian dimasukin. Nah, cara ngangkatnya itu sama kayak tadi ngeluarin dengan posisi tangan seperti ini. Jangan di bawah kabel ini ya, tapi di bawahnya item-item ini. Nah, ketika masukin, ketika bagian si gravity meter ini udah kena bantalan di bagian kanan ini, tangan kiri bisa pelan-pelan ngelepasin. Ya, habis itu masukin, tas selesai. Seperti itu.